Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menemani bapak-bapak, ibu-ibu di Ramadan malam ketiga ini. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sedang persiapan untuk makan sahur, sambil mempersiapkan kalau sudah tayang video ini, sambil didengarkan, menghibur bapak-bapak, ibu-ibu, menyampaikan informasi-informasi dan ilmu yang ringan-ringan lah. Karena kalau sahur ini berat-berat ilmunya, justru nanti tambah ngantuk ya. Dan yang sedang membangunkan putra-putrinya ini, berat memang bapak-bapak, ibu-ibu, membangunkan anak-anak kita ini makan sahur. Apalagi besok ini sudah mulai sekolah hari Senin. Udah bangunkan makan sahurnya susah. Begitu dia bangun makan sahur, kadang-kadang ada saja ini anak-anak yang kelas 3, kelas 4, SD khususnya ini ya, tidur sebentar sambil nunggu subuh. Ini lagi sebentar subuh katanya tidur, bangunin subuh susah lagi. Udah bangun subuh, sholat, belum waktunya sekolah katanya tidur lagi. Susah lagi banguninnya. Tapi jangan menyerah bapak-bapak, ibu-ibu. Karena anak-anak kita ini amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatkan apa yang kita lakukan untuk anak kita ini sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah nanti dia akan jadi anak yang soleh, apakah nanti akan jadi anak yang pintar, itu masa depannya. Tapi sekarang ini memang saatnya kita untuk ngurus dia. Saatnya kita untuk nasihati dia. Saatnya kita capek sudah. Nah, tapi jangan putus asa, terus berharap, terus berdoa, terus jaga, terus berikan dia pendidikan yang terbaik, berikan dia nasihat yang terbaik. Jangan mengeluh, karena semuanya itu berpahala. Setiap capek kita itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan ini bagi anak-anakku ya, kalau sampai di hari kedua kemarin belum bisa maksimal untuk menciptakan suasana Ramadan, berusaha untuk menciptakan suasana Ramadan di tempat kita masing-masing. Karena jangan sampai nanti ketika kalian dibutuhkan oleh orang tua kalian, misal orang tua kita sakit, pingin orang tua kita mendengar kita ngaji, pingin dengar suara kita baca Al-Quran, di sampingnya kita baca Al-Quran, orang tua kita sedang sakit. Nah, bayangkan ketika orang tua kalian sedang sakit, lalu kalian bacakan dia Al-Quran, karena kalian tidak mempersiapkan diri untuk waktu ketika dibutuhkan itu, bisa jadi akan terjadi seperti ini. Nah, ini coba kita dengarkan ini suara salah seorang anak yang membaca Al-Quran bagi orang tuanya yang sedang sakit. Ini biar orang tuanya tenang, maksudnya nih, dengarkan anaknya baca Al-Quran. Coba kita dengarkan sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka nasta'in. Ya. An'amta 'alaihim. Nah, jangan sampai kalian kayak ini. Jadi orang tuanya sakit, denger bacaan Al-Quran, kamu muncrat siapa itu? Bacaan Al-Quran kayak gini, bukannya sembuh, serangan jantung. Allah karim, Allah karim. Ya, ini ada juga ini nih, coba dengarkan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada wa taballazi Allah karim. Nih kelihatan ibu-ibu nih, nggak jadi dia bersuapa. Denger ini baca Quran yang lucu ini, Allah karim. Ya,
Ayo belajar anakku, ya. Karena kita sebagai orang tua juga diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Dan hendaklah mereka itu takut. Untuk apa? Meninggalkan di belakang mereka nanti itu keturunan-keturunan yang lemah. Yang lemah secara ilmu, lemah secara ekonomi, lemah secara fisik. Nah, maka kita persiapkan ini, generasi-generasi kita ini menjadi generasi-generasi yang kuat. Bilusus engkau, anak-anakku yang orang tuamu jadi guru, orang tuamu jadi dai, orang tuamu jadi kiai, orang tuamu jadi tokoh, orang tuamu jadi tuan guru, itu persiapkan dirimu. Karena apa yang dihadapi oleh orang tua kita sekarang ini bisa jadi lebih berat nanti yang akan engkau hadapi. Sehingga ketika masa itu datang, mengambil tongkat estafet dari orang tua kita, kita sudah punya kekuatan, kita sudah punya modal yang lebih kuat, lebih cemerlang dari orang tua kita. Karena ke depan tuh tantangannya akan berat. Nah, tak terkecuali ini, misal tentang ada kearifan-kearifan lokal di Indonesia ini, contohnya imsak. Kalau kita berbicara imsak itu kearifan lokal yang di negara-negara lain bisa jadi itu tidak ada. Tetapi imsak itu bukan mengada-ada. Orang-orang tua kita yang soleh dulu itu memberikan istilah imsak sebagai bentuk kasih sayangnya kepada warga negara Indonesia. Bayangkan dulu, tidak semua orang itu punya jam, tidak semua orang itu paham jam berapa subuh. Tidak semua orang itu berhati-hati kepada dirinya. Nah, melihat situasi kondisi ini, maka ulama-ulama kita itu punya kearifan lokal, punya kreativitas yang disebut dia dengan imsak. Imsak itu bukan awal mulai puasa. Imsak itu kalau menurut kamus, imsak itu kan artinya menahan, ya, menjaga. Tapi imsak itu bukan awal berpuasa. Jangan salah dipahami. Sama kayak contoh ini, saya kasih contoh. Ketika kita mau tawaf. Tawaf itu setarnya itu Hajarul Aswad. Tapi ketika kita masuk Masjidil Haram menuju ke pelataran tawaf, tidak semua orang begitu masuk itu langsung ketemu Hajarul Aswad. Biasanya dia mungkin jauh ketemunya mungkin rukun Yamani, ketemunya mungkin rukun Syami. Nah, dari sana dia bergerak memutar mencari Hajarul Aswad. Tetapi pergerakan putarannya itu belum terhitung tawaf. Tawaf itu akan terhitung begitu setarnya di Hajarul Aswad. Begitupun puasa ini. Jadi imsak itu bukan awal berpuasa, tapi imsak itu adalah kehati-hatian, persiapan untuk mulai kita meninggalkan segala sesuatu yang akan membatalkan puasa kita. Puasanya terhitung kapan? Ya begitu terbit Fajar Shiddiq. Dan seperti yang saya katakan tadi, ini ulama kita ini bukan ngarang-ngarang, dia kaji juga. Salah satunya sebuah hadis yang menceritakan bahwa ketika Zaid bin Sabit itu sahur bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW, lalu baginda Nabi menghentikan sahurnya, mengerjakan sholat. Lalu ditanya sama sahabat waktu itu, berapa sih jarak antara sahur dan azan itu? Nabi katakan biqadri hamsina ayah. Itu sekedar 50 ayat. Nah, jadi artinya dari kita menghentikan sahur kita menuju azan itu harus ada jeda gitu. Bayangkan nanti kalau tidak ada peringatan imsak atau tidak ada kearifan lokal ini. Ya terserah kalau di negara lain seperti itu kondisinya. Tapi kita ini yang orang Indonesia yang luar biasa lah. Indah ini kehidupan beragama kita di Indonesia ini. Orang tiba-tiba begitu bangun
tidak ada peringatan imsak, tiba-tiba Allahu Akbar. Nih, di mulutnya sudah penuh makanan ini. Jadi bingung dia. Nah, sehingga makanya adalah kearifan lokal yang namanya imsak. Biasanya itu 10 menit sebelum masuk waktu sholat. Nah, inilah tantangan-tantangan kamu ke depan, anak-anakku. Ya. Dan jangan juga kita asal ikut-ikutan. Ya. Jadi beragamanya itu ikut-ikutan. Ada orang yang mau bilang sama kekasihnya, dia nulis, engkaulah pujaan hatiku. Dia mau bilang anti kolbi, ya, engkau adalah hatiku. Tetapi tidak pakai kop, pakai kap, anti kalbi, dan engkau anjingku jadinya kan. Nah, jadi gitu, jangan asal ikut-ikutan. Ada orang sakit, dikasih tahu misal di WA kadang-kadang, atau ketemu teman, ini sedang sakit, asal nyebut, yang penting kedengaran keren, sapakallah, sapakillah, sapahullah, gitu kan. Bisa jadi nanti domirnya salah. Jadi yang sakit itu laki-laki, dia mendoakan semoga engkau lekas sembuh, bilangnya syafakillah, hanya keren saja. Atau diinformasikan si Amri sedang sakit, dia bilang safakallah, padahal si Amri itu orang ketiga, seharusnya safahullah, itu semoga Allah segera memberikan dia kesembuhan. Nah, jadi jangan ikut-ikutan. Jadi jangan juga menganggap istilah-istilah atau kearifan lokal yang ada di Indonesia ini itu ngarang-ngarang, ya, seperti imsak contohnya. Nah, mungkin itu saja ini, ya, menemani bapak-bapak, ibu-ibu. Walaupun nih saya lihat ini segitu panjang saya nyampaikan imsak, ini masih nginget aja ketawa yang tadarusan itu. ya, bisa nanti diulang-ulang tuh, puter ya, denger dan mudah-mudahan terhibur sampai besok ya. Nah, insyaallah nanti di sahur-sahur berikutnya akan kita berikan pengetahuan-pengetahuan, penjelasan-penjelasan yang seger-seger biar tetap semangat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.